Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan pada hari ini temanya BBM, bukan bahan bakar minyak, sorry ya. Tetapi BBM ini kita akan lihat ada 3 poin, 3 fondasi, 3 rahasia surga, 3 kunci sukses terbesar yang saya singkat menjadi tema saya BBM. Ya, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baca dan dengar baik-baik, tonton baik-baik, ini rahasia sorga. Kalau kita berani lakukan 3 hal ini, saya bisa pastikan kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, asal kita belajar dari 3 rahasia surga. Ada 2 tokoh yang akan saya tampilkan. Tokoh perjanjian lama dan tokoh perjanjian baru. Siapakah dia? Dia adalah yang pertama tokohnya Bapa segala orang beriman. Kalau sudah Bapa segala orang beriman, kalau dia orang Kristen yang biasa ke gereja, pasti dia jawab Abraham. Yes, Abraham. Kejadian pasal 18, Lai memberikan perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau tema saya BBM, supaya gampang ingat, oh BBM. Tapi sorry bukan bahan bakar minyak. Yang banyak dikorupsi sekarang ini orang, kalau bilang BBM, oh Pertamina sudah. Memang ini Pertamina ini ada iblis besar di sana. Jadi siapapun yang jadi direktur utama, jadi komisaris utama, banyak berdoa di sana. Iblis besar sekali bermain triliun. Jadi memang BUMN, badan usaha milik negara paling tanpa bahasa ini memang Pertamina. 1 kali jalan, 1 kali goyang, triliun. Ya, tetapi BBM khotbah saya bukan bahan bakar minyak. Ya. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16. BBM yang pertama adalah bersyafaat. Saudara, kalau saudara lakukan ini, saya yakin kalau 3 rahasia sorga, 3 fondasi utama orang Kristen, saya bisa pastikan kita akan diberkati Tuhan. Kita akan berhasil. Kita akan dipakai Tuhan. Kita akan dipercayakan Tuhan. Bangsa ini kalau saya pelajari, krisis kepercayaan. Waktu lalu
Elon Musk datang di Indonesia, ada wartawan yang berkata Elon Musk PHP. Biasanya kalau orang, ya dia nomor 1 terkaya di dunia Elon Musk, kalau sudah datang begitu pasti dia invest besar-besaran. Tetapi dia tidak PHP. Jadi nggak jadi. Ya. Seperti kami ada yang mau menikah di pelayanan nggak jadi PHP. Waktu saya pernah jadi kurir cabok. Inilah pengalaman pelayanan kami. Sampai-sampai kami jual cakar bongkar. Ibu gembala yang live, saya dengan anak saya yang antar. Jadi pendeta kurir cabok, pendeta Fani Tambuhun, ya. Nah, bersyafaat ayat yang ke-16. Jadi kami ini mantan kurir. Jadi berbahagialah yang penjual cabok, kita ini satu profesi. Salam satu udara, ya, karena live seperti ini. Ayat yang ke-16, lalu berangkatlah Kejadian 18 ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat yang ke-17. Ini satu ayat yang paling spektakuler bagi saya. Satu ayat yang powerful. Satu ayat yang menandakan kepercayaan Tuhan yang luar biasa bagi Abraham. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Wow. Ternyata Tuhan berpikir. Tuhan berpikir, kawan. Apakah saya harus sembunyikan untuk membinasakan Sodom dan Gomora? Disinilah Tuhan tidak bisa asal melangkah. Tuhan tidak semena-mena menjalankan kekuasaannya, menjalankan penghukumannya. Dia tidak semena-mena. Dia tidak tabrak aturan, ya. Tabrak undang-undang. Jadi istilah di negara ini, pemimpin yang melanggar aturan, tabrak undang-undang, tabrak aturan, ya. Allah waktu mau membinasakan Sodom dan Gomora, sebelum dia membumi hanguskan, membinasakan karena kejahatan. Jadi memang sejak dari dulu yang namanya dosa Tuhan benci. Tetapi yang namanya manusia, Tuhan sayangnya minta ampun. Meski dosa kita merah bagai kirmisi. Wow, merah kirmisi adalah merah paling merah di muka bumi. Dosa yang paling besar seperti Paulus. Ya, dari Saulus jadi Paulus. Akan diputihkan seperti salju. Wow. Tapi kalau dosa, mungkin ada yang berkata, pendeta Fani ini tiap kali khotbah ngomong terus dosa. Justru kalau saya tidak khotbahkan dosa, saya bisa kompromi dengan dosa. Ada banyak pendeta-pendeta karena dia mau cari followers, karena dia mau jadi supaya langganannya, ya kalau di istilah dagang, langganannya tidak pergi, khotbahnya berkat. Oh,
kamu akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Wah, kamu akan dipakai Tuhan, kamu dipilih Tuhan. Dosanya mana? Tetapi tujuan utama Yesus lahir ke dunia, dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa Tuhan sangat benci, oke? Tetapi pribadimu dari suku Ambon, suku Padang, Horas, Batak, Toraja, segala suku bangsa etnis Tionghoa, Tuhan sayang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Tadi anak saya yang bungsu jatuh. Saya di depan, anak bungsu di pastori. Lari-lari, kenapa? Cun, kamu tidak jaga baik-baik kah? Akhirnya dia dapat hadiah rotan, ya. Betapa sayangnya papa, mama kepada anaknya. Itu tidak sebanding dengan kasih sayang Tuhan. Dia rela terpaku di Bukit Golgota. Minggu-minggu Advent ini kalau saudara rajin ke ibadah, saya berani pastikan ada bonus dari Tuhan. Karena kalau kita memberikan penghormatan dengan Jumat Agung, Jumat Agung bukan perkara biasa. Itu intisari dari Alkitab. Kesimpulan dari Alkitab mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan Paskah, kenaikan, 4K ini sudah terjadi. Tinggal 1K. Apa itu 1K? Kedatangan Tuhan Yesus, kiamat. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu tinggal 1K ini. Kelahiran udah, kematian Jumat Agung udah, Paskah udah, kenaikan ke sorga, Yesus naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi orang percaya udah. Tinggal satu, kedatangan atau kiamat, bro. Tetapi saya selalu katakan, dua kiamat akan terjadi secara universal. Seluruh dunia, Amerika kiamat, pokoknya semua negara. Itu biasa. Itu nanti terjadi di akhir cerita dunia ini. Tetapi yang paling berbahaya, kiamat secara personal, pribadi. Engkau masih jago judi, jago togel, judi online, bertobat kawan. Jadi setiap kali saya khotbah, tetap ada dosa yang akan disampaikan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, upah dosa ialah maut. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, seluruh manusia, kecuali dia binatang, tidak terhitung dalam dosa. Tetapi dari zamannya Adam sampai mau kiamat nanti telah berbuat dosa. Mau pendeta Benihin, pendeta Gilbert, Debbie Basir, Philip Mantova tetap berdosa. Saya pun berdosa. Tetapi Tuhan panggil saya meninggalkan kehidupan yang lama berdosa, mantan napi bertobat. Saya sempat 21 hari di penjara karena perkelahian antar kampung. Jadi mantan napi jadi pendeta. Ya, itulah sedikit kesaksian. Nah, saudara, Abraham, Sodom dan Gomora. Ya, berpikirlah Tuhan. Ayat 17, ini ayat yang powerful. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Wow. Rahasia sorga
satu-satunya orang di seluruh dunia, di muka bumi, yang diberitahukan hanyalah tokoh yang terbesar di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Ini lagu sekolah minggu yang sangat luar biasa. Kita semua anak-anaknya, asalkan kita beriman, berpikirlah Tuhan. Ayat yang ke-18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Wow, wow, wow. So bangsa yang besar dan powerful. Sekarang ini negara ikon di dunia yang powerful adalah negara Amerika. Semua negara tertuju kepada negara Amerika. Tetapi perekonomian nomor satu sekarang, semuanya tertuju perkembangan perekonomian yang maju, China. Mereka punya infrastruktur sekarang, sudah mulai kalah ini Amerika. Ya. Bangsa yang besar, Abraham. Yang memberkati Abraham, yang memberkati Israel, diberkati. Yang mengutuk Israel, dikutuk. Ini perkataan firman Tuhan. Yesus berasal dari Israel, orang Yahudi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam gereja-gereja biasanya mendoakan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dalam doa tutup, doa berkat. Biarlah berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali ke dunia menyelamatkan saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah raya sudah selesai. Kita berjabat tangan kembali ke rumah masing-masing. Berkat dari Abraham, bahkan julukan dari Abraham, Bapa segala orang beriman. Ternyata apa yang dibuat oleh rahasia, dia dipilih menjadi Bapa segala orang beriman. Yang pertama saya kemukakan pendoa syafaat. Pendoa syafaat adalah pelayanan terbesar di muka bumi. Banyak gereja yang sepelekan pendoa syafaat, banyak. Banyak gereja lebih ke bendaharanya siapa, sekretaris gerejanya siapa, itu betul, tidak salah. Tetapi kita gereja-gereja usul kepada pendeta kita, kalau boleh di satu gereja, setiap gereja seharusnya wajib ada pendoa syafaat. Cuma pelayanan pendoa syafaat yang bisa melayani seluruh dunia. Sekali lagi, cuma pelayanan pendoa syafaat yang bisa melayani seluruh dunia. Tanggal 30 September tahun lalu kami sudah dirikan pendoa syafaat Getsemani. Walaupun banyak tantangan, ada beberapa pilar-pilar, ada beberapa penopang-penopang semulai layu. Tetapi kami di pastori tidak layu. Kami di pastori tetap bersyafaat
Doakan Korea Utara, salah satu negara yang paling jahat. Anak-anak kalau kedapatan bawa Alkitab, baca Alkitab, biar dia mau umur 3 tahun, 5 tahun, masuk penjara. Dan baru-baru ini, orang Kristen di dalam gereja ada 70 orang dipenggal kepalanya. Kalau tidak salah di negara bagian Afrika. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pendoa syafaat terlalu banyak kali diremehkan di gereja-gereja. Pendoa syafaat kami di Jayapura, doa kami tembus di Jakarta. Doa kami di Entrop, Jayapura ini tembus di Amerika. Doa kami di Jayapura ini tembus di Israel. Doakan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang paling keras kepala di muka bumi cuma satu, Israel. PBB pun mereka tidak takut. Perserikatan bangsa-bangsa. Jangankan PBB, Tuhan sendiri mereka lawan. Sehingga julukan dari Israel, bangsa yang paling tegar tengkuk, keras kepala. Tetapi karena mereka mendapat kasih karunia, Yesus berasal dari Israel. Abraham dari Israel, Daud, Ishak, Nuh, semuanya dari Israel. Salomo, Raja Daud, dari Israel. Tidak pernah terkalahkan. Bayangkan hanya Jonathan dengan bujangnya mampu mengalahkan ribuan tentara orang Filistin. Cuma 2 orang, ini nggak logis, nggak masuk logika. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita ini adalah orang-orang pemenang. Ayat yang masih 18. Bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh Dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Oleh Abraham, catat ini baik-baik, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudara ingat, orang kaya dan Lazarus ketika mati, Lazarus yang miskin, yang pungut makanan rema-rema, sisa-sisa di orang kaya ini, dua-dua mati. Dan di situ orang kaya melihat, wow, enak ya Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Di Firdaus, Abraham adalah orang kepercayaan Tuhan. Seperti di ayat ini. Jadi kalau kita bersyafaat, kita ambil pelayanan berdoa. Pelayanan berdoa tidak dipungut biaya. Tidak ada 1.000 rupiah. Hanya waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kala orang Kristen berdalih. Sedikit-sedikit uang lagi, berkorban lagi. Pelayanan ini, pelayanan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Cukup masuk kamar dan berdoa. Jangan jauh-jauh, doakan keluargamu. Di keluarga kita banyak yang sementara antri masuk ke dalam api neraka di sebelah kiri. Doakan, kalaupun kita belum pergi ke gereja, kita belajar berdoa dulu. Ketika kita belajar berdoa, Roh Kudus akan tuntun, kamu bukan hanya berhenti di berdoa, pergi ke gereja. Meskipun dosamu merah kirmisi, Tuhan akan putihkan seperti salju. Wow, salju adalah putih yang 100%. Saudara yang pernah lihat salju di Australia, kalau tidak salah ada salju.
putihnya minta ampun. Begitu juga dosa-dosa kita. Mari datang kepada Yesus. Mari terima Yesus. Di Iran banyak ustadz-ustadz, ulama, kiai haji yang sudah terima Yesus. Muhammad Kece yang saya khotbahkan, meskipun dia disuruh makan kotoran di dalam penjara, makan tai, dia tetap percaya Yesus. Bahkan di dalam penjara dia menciptakan lagu rohani. Sayang lagunya tidak terkenal ya, tetapi ini salah satu ustadz kalau tidak salah dia yang bertobat. Di Timur Tengah sudah banyak yang bertobat, percaya Tuhan Yesus. Ya, ini saya baca ulang-ulang. Berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Wow. Oleh dia segala bangsa yang ada di atas bumi mendapatkan berkat. Jadi berkat doa syafaat salah satu berkat yang terbesar di dalam Alkitab. Sekali lagi, para pendoa syafaat mendapatkan upah yang sangat teramat maha besar. Tetapi sayang, seribu sayang, banyak yang melalaikan. Apa itu? Oh, saya mau fokus kerja. Kerja pasti dapat uang. Alkitab mencatat Tuhan memberi berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terutama barisan-barisan pendoa syafaat. Selamatkan, kita berdoa supaya bangsa ini ada isu-isu akan terjadi seperti tahun 98. Konglomerat rapat di hotel di Malaysia untuk tragedi 98 ini terjadi. Menggulingkan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Alkitab mencatat pemerintah adalah wakil Allah. Ada 3 paslon pada waktu itu. Anies Baswedan dan wakil, dan si rambut putih ini, siapa ini? Ganjar Pranowo. Tetapi di sini jelas kedua-duanya kalah. Dan Prabowo yang dipilih Tuhan bersama Gibran Raka Buming Raka. Setiap tanggal 1 saya dan Ibu Gembala prioritaskan doa kepada Presiden. Tanggal 2 Wakil Presiden. Karena doa pendoa syafaat penentu bangsa ini, penentu berkat ekonomi di kota Jayapura. Karena kami berlokasi di Jayapura, kami mendoakan keuangan, kesejahteraan wali kota terpilih Bapak Abisai Rolor, Bapak Haji Rustan Saru. Mereka yang dipilih Tuhan oleh rakyat kota Jayapura tercinta. Pendoa syafaat itu dia seluruh dunia, dia ada di sana. Pelayanan terbesar tetapi paling terkecil dilupakan. 0,1% tidak cukup. Jadi 99,9% itu tidak mau melayani sebagai pendoa syafaat. Karena yang kedua, pendoa syafaat itu dia di belakang layar. Tidak ada yang tahu, yang kenal. Beda kalau pemimpin pujian, worship leader. Oh dia Rahel apa dia yang well paling luar biasa. Mutia Rahel kalau tidak salah. Yang paling terkenal anak kami suka nonton. Segala puji syukur, haleluya. Nah itu dia salah satu yang WL-nya terkenal. Saudara atau singers tampil di panggung, tampil di altar,
tampil di, wah orang lihat, wah singersnya hebat, well-nya hebat, apalagi pengkhotbah. Tetapi D.L. Moody, hamba Tuhan di Amerika ya kalau tidak salah, yang paling terkenal, di sementara khotbah ada mahkota yang melayang-layang di atas jemaat yang banyak, dan mahkota itu pertama dia lihat mau datang kepada dirinya, tetapi tiba-tiba mahkota itu dia pindah ke belakang di paling hook, paling pojok, dan di situ ada seorang ibu janda. Dia sempat komplain, Tuhan, kenapa mahkota yang indah sekali itu enggak masuk ke kepala saya, enggak datang di kepala saya. Tuhan langsung berbicara di hatinya, hambaku, engkau boleh terkenal seperti saat ini karena kontribusi, karena peran dari wanita tua, janda yang ada di pojok gereja. Doa-doanya yang membuat pendeta D.L. Moody terkenal, dipakai Tuhan, menyembuhkan dan lain sebagainya. Jadi peran dari pendoa syafaat sangat penting. Ayat yang sangat-sangat penting, terpenting dan tidak bisa dilalaikan. Yang lalaikan ya tidak menerima berkat yang besar. Ayat 19. Sebab aku telah memilih dia. Ya, aku ini huruf besar Tuhan. Allah telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya. Salah satu kegagalan terbesar orang Kristen, bukan cuma orang Kristen, tetapi semua orang tua tidak mendidik anak-anak ke dalam firman Tuhan. Orang tua rata-rata sibuk kerja, gak peduli dengan anaknya. Anaknya sudah narkoba, anaknya ternyata sudah ganja, ternyata dia sudah pergaulan bebas, ternyata dia sudah kumpul kebo, padahal masih 17 tahun. Karena sibuk dengan kerja, tidak membawa anak ke sekolah minggu. Sekolah minggu juga paling banyak orang Kristen lalaikan. Orang tua, gereja. Tetapi mari kita perhatikan pelayanan sekolah minggu. Karena dari sekolah minggu ini adalah dasar. Ibarat bangunan rumah ditentukan oleh cakar ayam dan fondasi yang dibuat. 3 rahasia sorga ini ibarat cakar ayam dan fondasi dan slope. Kalau cakar ayamnya kuat, pembersihannya bagus, batu-batunya bagus, fondasinya, slope-nya bagus, besi 16, besi 8 dia punya gelang, dan banyak besinya, pasti bangunan itu kuat. Demikian juga 3 rahasia sorga ini, bersyafaat, berdoa. Syafaat artinya doa untuk banyak orang. Karena doa klasik dari orang Kristen, doa klasiknya, Tuhan berkati usaha saya, berkati anak-anak saya, berkati masa depan anak-anak saya, berkati besok hari saya mau bekerja, berkati pekerjaan saya, berkati kesehatan saya, berkati umur panjang saya terus. Tuhan tidak mau doa yang egois, doa hanya untuk diri sendiri. Makanya banyak sekali doa-doa orang Kristen tidak dijawab Tuhan, cuma sampai di plafon. Kenapa? Doanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita doakan tetangga kita, biman kita,
bahasa Jerman bilang Birman. Doakan desa kita, doakan kecamatan kita, kota kita, negara kita, itu baru top. Doakan bangsa Israel. 10 tahun terakhir ini sudah 300.000 bangsa Israel sudah pulang ke Israel. Pertanda apa? Kalau bangsa Israel semuanya sudah pulang ke Israel, kiamat akan terjadi. Bangsa Israel tercerai-berai karena mereka berontak kepada Tuhan. Penghukuman datang. Dan 10 tahun terakhir ini 300.000 mereka yang sekolah, pemuda, kuliah, ketika berperang melawan Gaza, mereka rela tinggalkan pekerjaan mereka tersebar di, bahkan saya dilihat di YouTube, katanya Maluku terbilang dari sukunya Israel, orang Ambon. Ya, saya masih pelajari ini, apakah benar orang Ambon masuk dalam keturunan dari orang Israel? Karena kalau masuk, wow, hebat orang Ambon. Engkau satu suku dengan Tuhan Yesus. Ambon manusia, ya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan, ya, jangan melakukan dosa. Bagaimana Tuhan mau berkati? Setelah dia diberkati, yang dia ingat, beli Fortuner, saya mau pamer, mau saya tunjung di tetangga bahwa saya sebanyak uang, Fortuner baru, tidak yang second. Oh, saya mau beli Pajero. Tuhan bilang, sampai kamu mati tidak akan pernah mengecap pendidikan berkat yang besar. Cukuplah kamu bisa makan, bisa minum, bisa sekolahkan anakmu. Cukuplah ada motor walaupun motor buntut. Kenapa? Yang kita doakan doa diri kita, sampai kita mau menangis keluar darah sekalipun, enggak, stop. Kepercayaan Tuhan tidak ada, mentok, berkatmu mentok. Iya. Anak-anaknya kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Kebenaran firman Tuhan ini yang kami sampaikan, bukan berita kami, bukan berita pendeta Fani. Kami cuma hamba, budak, dolos, kesek kaki. Arti dari hamba, dolos. Kami nggak ada arti apa-apa. Yang punya channel ini, ownernya Yesus Kristus. Kami cuma pembantunya, kami cuma hambanya. Tetapi berbahagialah yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan. Karena saudara ikut membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang akan memberkatimu bukan saya, tetapi Raja di atas segala raja yang empunya firman ini. Dia yang akan memberkatimu. Dan berkat firman Tuhan ada 3 kategori, 30 kali ganda, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saya percaya pemirsa di channel ini, Tuhan akan siapkan berkat 100 kali lipat. Setiap kali kami khotbah, kami mendoakan channel ini. Kami mendoakan saudara-saudara, pergumulan apapun, sakit penyakit, kasih Tuhan akan menolong. BBM bersyafaat. Dan B yang kedua, yang paling orang Kristen takut, yang paling orang Kristen tidak mau, ya saya ada yang survei, orang Kristen yang suka berkorban di seluruh Indonesia ini hanya 10%. Yang 90% takut berkorban. Ya, B yang kedua adalah berkorban. BBM, itu tema saya. Dan kunci berkat yang luar biasa, 3 rahasia sorga. Yang pertama, bersyafaat. Kedua,
berkorban. Mari kita baca. Ayat inilah yang mencatat kenapa Abraham dikatakan bapa segala orang beriman. Ini adalah alasan kenapa Tuhan memilih Abraham. Padahal ada tokoh-tokoh yang luar biasa juga, luar biasa. Ada Habil, sebelum Abraham ada Habil. Henok terangkat hidup-hidup, tetapi spesial. Bukannya Nusala, hebat, mendapat kasih karunia Tuhan. Henok apalagi? Henok salah satu manusia yang terangkat hidup-hidup bersama dengan Nabi Elia. Mereka berdua, satu-satunya dua manusia yang terangkat hidup-hidup. Henok dan Elia. Dan sebelum masuk ke Abraham ada Henok. Ya. B yang kedua adalah berkorban. Lain memberikan perikop. Kepercayaan Abraham diuji. Baru dia punya perikop. Kepercayaan Abraham diuji. Jadi orang yang mau berkorban diuji dia punya hati. Aduh, kalau saya mau kasih 100.000, tak kurang 100.000 saya uang di bank. Apalagi kalau mau kasih 1 juta, aduh. Nanti saya mau punya anak-anak mau sekolah bagaimana? Ya berarti belum beriman. Tetapi inilah alasan Allah memilih Abraham secara spesial. Oleh dia seluruh manusia di muka bumi mendapatkan berkat. Oleh Abraham, wow, ini benar-benar spektakuler. Benar-benar wow gitu loh. Keren. Mantap, ya. Inilah alasannya. Inilah dasar. Jadi kalau Tuhan memberkati orang ada dasar. Nggak mungkin dia pelit. Nggak mungkin dia malas berdoa Tuhan mau berkati. Berarti Tuhan tabrak firman. Tuhan tabrak aturan firman. Kan tidak. Tuhan adalah pemilik firman. Firman adalah Tuhan sendiri. Kalau pemimpin-pemimpin di negeri ini banyak yang tabrak aturan. Undang-undang berkata A, mereka bikin D atau Z. Tapi pemimpin yang satu ini, tidak ada satupun ayat yang ditabrak, yang dilanggar maksudnya. Kejadian pasal 20, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan katakan kepadamu. Kalau Abraham tidak taat, tidak beriman, dia pasti akan berkata begini, Tuhan saya ini so gila kah? Orang Papua bilang, kok gila kah? Saya dapat Ishak, nanti saya umur 100 tahun. So pace sekali, so tua sekali, so kakek opa sekali. Baru kau suruh persembahkan dead, mati. Tetapi puji Tuhan luar biasa. Dia menjawab dengan nada yang sangat lembut.
Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Jawaban ini jarang terdengar di orang Kristen. Ada survei orang Kristen di seluruh Indonesia. Hanya 10% doang yang 90% kagak mau. Tuhan, ini apa-apaan sih? Saya baru dapat berkat, belum di tangan, Tuhan suruh kasih 10%. Inilah yang membuat orang Kristen banyak yang miskin. Banyak yang tidak diberkati. Yang paling ditakuti oleh orang Kristen, berkorban. Berkorban. Coba kita lihat orang-orang Kristen di seluruh Indonesia ini. Survei sendiri. Buktikan sendiri. Masih banyak persembahan 1000 di tahun 2025. Kalau kami di Jayapura, parkiran mobil saja 5.000. Bahkan ada kasih 1.000 tapi robek. Wow. Ini kalau di hari penghakiman tidak perlu antri. Lempar. Malaikat maut langsung lempar. So 1.000 robek lagi. Ya. Tetapi bukan nominalnya. Ketulusan hati. Kenapa Yusuf dipilih menjadi papanya Yesus? Padahal dia cuma tukang kayu. Tukang kayu, bro. Mebel mirip Jokowi dulu. Kerjanya mebel, tukang kayu. Karena ketulusan hati. Berkorban itu berbicara ketulusan hati. Di Sonder, di kampung kami, ada bapak katanya dia kasih di gereja Katolik. Dia mau minta ulang karena dia so bangkrut. Pengusaha dari Jayapura. Saya tidak sebut nama. Jadi waktu dia bangkrut, ternyata dia bangkrut karena ada will wanita idaman lain. Jadi bapak-bapak biar gaji besar, dia dapat proyek di MRP banyak. Woi, kaya mendadak sudah. Tapi karena so jatuh dengan namanya will, wanita idaman lain, hubungan gelap. Jadi bapak-bapak kalau baru pegang ratusan juta, miliar pun habis. Namanya wanita idaman lain itu yang ada di matanya bacukur. Kalau boleh rata tanah uangnya. Rata tanah. Seperti bapak ini. Dia berkorban di gereja. Dia minta ulang. Ya. Saya sempat sebut denominasinya. Tapi maaf saya tidak sebut pribadinya. Semoga bapak ini bertobat. Jadi tidak tulus. Kasih di gereja tidak tulus. Ada lagi. Kalau kasih di gereja. Kalau sudah bunyi 500, baca Kalau boleh 5 kali baca. Telah memberikan sumbangan pembangunan gereja 500.000. Oh, dia senang sekali. Ada baca kuat-kuat. Harus tulus ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini anak, kalau kami anak 6 saja. Kami bisa pikir-pikir. Semuanya kami sayang. Padahal anak kami setengah lusin, 6. Kami berdoa minta 4.
Tuhan kasih bonus 2 jadi 6. Karena apa? Sebelum saya menikah, saya sudah nasarkan Tuhan, berapapun anak kalau saya menikah, semuanya saya nasarkan jadi gembala. Dan kami dapat bonus menjadi 6. Permintaan kami 4 jadi 6. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ambillah anakmu yang tunggal itu. Pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Wah, ini kalau orang tidak beriman, apa-apa ini Tuhan. Anak saya cuma 1. Tuhan suruh bawa lagi naik gunung. Oh, so gila kah? Ya, ini cuma bahasa yang saya bisa pakai ya. Maaf kalau ada kata gila di sini. Ini benar-benar kadang-kala apa yang Tuhan suruh nggak logika, nggak masuk akal, ya kan? Anak yang tunggal, dadapa so tua sekali. Sarah so mati pucuk, so mati haid. Sarah kandungannya so tertutup. Ini cuma mujizat. Dari umur 75 tahun, 25 tahun mereka menunggu. Berdoa, Tuhan, kalau berkat untuk dapat anak, biar lagi tiap hari, nggak berdosa. Tapi kalau berkat untuk dapat uang, dan setelah jadi kaya hura-hura, jalan-jalan, pergi ke mall, shopping, pergi ke luar negeri, pasti Tuhan tidak mau jawab. Bayangkan 25 tahun, begitu dapat so tua bangka dong bilangnya. So tua sekali lah. Disuruh pergi ke gunung. Ke tanah Moria, persembahkanlah ia pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran. Ini jauh juga, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Aduh, belum tahu jelas alamatnya di mana. Jauh, naik gunung, nggak tahu, nggak jelas. Tetapi itulah iman dari Abraham. Kita lihat, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham tidak bilang, Tuhan, kasih jangka waktu ya. 1 tahun kemudian baru saya persembahkan. Saya mau peluk dia. Saya mau ajak dia jalan-jalan ke mall, kalau sekarang ya. Saya mau ajak dia ke luar negeri biar cuma 1 kali. Saya mau ajak dia ke Israel. 1 tahun saja atau enggak 6 bulan Tuhan. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi buta. Wow. Inilah roh dengar-dengaran tingkat dewa. Orang bilang tingkat dewa ya. Dengar-dengaran 100%. Tidak heran Abraham menjadi bapa segala orang beriman. Keesokan harinya pagi-pagi buta. Nggak tunggu lama bro. Guys, nggak tunggu lama. Nah saudara, ia memasang pelana, keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Jauh tidak perjalanan 3 hari? Jauh kawan. Maaf bicara, ada orang yang kasih ke kami sayur gedi,
Dia bilang mesti ada ucapan terima kasih. Maaf bicara, kami tidak sebut siapa, orang lain kah, keluarga kah, cuma kasih sayur Gedi. Dia semarah-marah di WA. Bagaimana Tuhan mau berkati? Sayur Gedi tidak diperjualbelikan di pasar. Sayur Gedi, sayur bikin bubur Manado. Karena kami hobi sayur Gedi, ya. Karena makannya sehat. Tetapi ini perjalanan berapa hari kawan? 3. Tak kupas-kupas tuh kaki ini kalau berjalan kaki. So 3 hari, saudara dengar ya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Oh, so 3 hari dia lihat masih jauh teleh. Ini satu perintah yang sangat aneh dan salah satu paling aneh di Alkitab. Dan yang akan membunuh anaknya, tangan papanya sendiri, Abraham. Nanti kita lihat ya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Hati Bapa mana yang tidak hancur? So dekat. Dengan tangan saya sendiri akan membunuh, mempersembahkan Ishak, anak yang saya dapat seumur 100 tahun. Itu pun Sarah somati haid. Cuma mujizat. Tapi Tuhan suruh, wow. Saya kalau Tuhan percayakan ke surga dan saya percaya, saya mau ngobrol lama dengan Bapak Abraham. Saya mau bertanya kejadian ini. Bagaimana hatimu pasti teriris-iris. Bagaimana pikiranmu? Ada kemungkinan besar Abraham tidak tidur 1 malam. Tetap bergejolak. Karena Abraham bapa segala orang beriman. Dia sangat sayang. Dan Ishak ketika dia mau mati, dia suruh kepada kepercayaannya, hambanya Eliezer kalau tidak salah namanya. Tolong carikan jodoh, dia suruh bersumpah. Pegang paha saya dan bersumpah, kamu harus carikan jodoh bagi Ishak. Inilah bukti saya katakan, Abraham sangat sayang. Banyak orang berkorban 100.000. Maunya diperhatikan, atur gembala, atur pendeta. Tidak tulus. Saya percaya orang yang tidak tulus tidak akan pernah diberkati ketika dia memberi. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Tangan siapa? Bukan tangan dari karyawannya, bukan tangan dari hambanya. Di tangan Abraham sudah ada api dan pisau. Alkitab mencatat
Ini salah satu perintah yang paling menggemparkan di dunia. Perintah yang membunuh anak sendiri untuk dipersembahkan. Tetapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sejahat itu. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, rahmat-Nya. Dia rela mati tergantung di Bukit Golgota. Seharusnya kita, kenapa sampai hari ini bangsa Indonesia takut bagi koruptor hukuman mati? Karena banyak koruptor yang ada di DPR. Banyak DPR RI sendiri yang belum setujui. Sehingga orang berpandangan, oh pasti banyak koruptor di sana. Siapa yang mau kalau hukuman mati? Tidak ada manusia. Terkecuali negara Cina. Presiden berkata, ambilkan saya 100 peti. Ketika dia terpilih, 99 untuk koruptor. Dan 1 peti ini jangan Korea, 1 peti ini. Kalau saya kedapatan koruptor, peti yang 1 ini untuk saya, biar saya mati. Wah, perekonomian langsung tumbuh. Tetapi memang hukuman mati tidak cocok dengan Alkitab. Perampasan aset paling cocok. Dimiskinkan, dikucilkan, itu bagi saya boleh. Tapi kalau hukuman mati menurut Alkitab bertentangan, Alkitab tidak mengajari seperti itu. Jangan membunuh, iya. Saya tidak lanjut tentang hukuman mati, itu urusannya pemerintah. Ayat 7. Ya, masih ayat 6. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Tambah hancur hati Abraham. Ia tanya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Karena selama ini persembahan itu tentang domba, kambing. Jelas dong dia bertanya begitu. Ishak bertanya begitu. Inilah iman dari Abraham, saud Abraham. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Inilah iman yang mencatat. Ayat inilah ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika kami berkekurangan, saya mau perkatakan setiap hari, Allah Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan dari yang tidak ada sama sekali. Jadi ada beras, ada supermi, ada ikan, ada B2. Kadang-kadang kami ada jemaat yang kirim B2. RW sampai kami tak kenyang-kenyang. Bahasa Jerman bilang makan RW sampai polote. Itu bahasa Jerman, sampai polote. Sampai kenyang sekali. Ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ.
Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ternyata Ishak adalah anak yang paling dengar-dengaran di muka bumi. Dia tidak bilang apa-apa. Oh, katanya ada domba. Dia tidak marah papanya. Inilah alasan Abraham dan Ishak menjadi bapa segala orang beriman. Salut. Orang yang dengar-dengaran, orang yang taat, saya jamin diberkati. Saya jamin lewat firman Tuhan, engkau dipromosikan Tuhan. Ketika ujian besar, besar juga berkatmu. Ketika ujian kecil, kecil juga berkatmu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita baca selanjutnya. Saya baca, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, ayat 10, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Detik-detik yang paling menegangkan. Abraham ambil pisau, dia lenggang dia punya tangan, dia tinggal mau tusuk di jantung. Dia tinggal mungkin 1 meter, dia lenggang, dia tinggal 1 meter pokoknya. Saya prediksi ini, Alkitab tidak mencatat berapa meter, tapi saya prediksi tinggal 1 meter. Detik-detik yang terakhir banyak kali Allah tolong saya. Di injury time, kami mau bayar mobil so tidak ada uang. Tetapi tiba-tiba berkat Tuhan datang, mobil gereja. Karena mobil gereja ini kami sudah kasih gade untuk bayar tanah gereja. Detik-detik yang terakhir Tuhan bekerja. Injury time, wasit semua tiup, pertandingan selesai. Tuhan Allah Yehova Jireh, dia mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa yang menciptakan langit dan bumi. Dan ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Saya minum dulu ya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit. Kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan Ishak, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham salah satu pelopor persepuluhan. Di dalam Alkitab, pelopor ajaran-ajaran sesat banyak yang menentang perpuluhan. Oh, itu hanya untuk orang-orang Israel, Imam Lewi. Orang mati pun butuh uang. Adakah pengajar-pengajar itu dia tidak butuh uang? Pajak restoran saja 11%.
90% orang di Indonesia takut berkorban, takut memberi. Tetapi kalau bilang dapat uang, dapat bantuan ini, bantuan itu. Ketika tidak dapat bantuan, marah di RT. Oh, RT, apa-apaan kau ini? Kuntua, apa-apaan ini? Masa saya tidak dapat bantuan? Tapi kalau mau memberi, takut sekali. Takut mau kekurangan. Tetapi Abraham inilah rahasia kalau kita mau diberkati Tuhan. Bersyafaat, berkorban. Saudara, kita baca itu yang selanjutnya. Dan engkau, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Namakan rumahmu. Di mana rumahmu? NTT? Di mana rumahmu? Di Kupang? Di Padang? Tangerang? Bekasi? Bitung? Boromongondo? Gorontalo? Makassar? Maros? Di mana rumahmu? Namakan rumahmu. Tuhan menyediakan. Tulis besar-besar. Jujur saya belum tulis di rumah. Dan saya mau praktekkan ketika saya dengar firman Tuhan ini. Saya dipercayakan Tuhan untuk mengkhotbahkan. Tuhan menyediakan. Di pastori saya mau tulis Tuhan menyediakan. Banyak kali kami melayani, jujur ada kekhawatiran sering melintas di kepala kami. Kami kan masih manusia. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, Tuhan menyediakan. Ayat 14. Mari ya, setuju? Yang mau setuju, saya percaya berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub akan datang di rumahmu. Yang tidak mau, sorry ya, silakan. Engkau tidak mau dapat berkat spesial ini. Namun hari ini, Kamis, tanggal berapa ini? Saya mau mendeklarasikan bersama dengan Ibu Gembala. Kami mau tulis di pastori rumah kami, Tuhan menyediakan. Kejadian pasal 22, ayat yang ke-14, Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ketika gunung-gunung pencobaan kesusahan datang kepadamu, kami banyak kali mengalami. Kami dilantik dari Nabire, diutus ke Jayapura, tidak ada jiwa. Gereja kami pada waktu itu GPSI, sama dengan GBI, tidak digaji. Sama dengan GPDI, tidak digaji. Tidak ada jiwa dan tidak ada gaji. Saudara bisa bayangkan. Tetapi iman kami ada kemiripan dengan Abraham. Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dua kali Allah berkata, karena engkau tidak segan-segan
anakmu kepadaku. Tuhan sampai bersumpah. Tuhan sampai bersumpah mau memberkati orang Kristen yang tahu berkorban. Orang Kristen yang tahu melihat pekerjaan Tuhan. Dr. Daniel yang ada di Jayapura ini, dia sampai hari ini tidak memiliki anak. Dr. Daniel orang Ambon, tapi gereja yang ada di Dok 8 sebagian besar adalah kontribusi dia. Dia tidak punya anak. Saya terharu mendengar kisah pembangunan gereja di Dok 8 atas. Dr. Daniel paling senior dokter kandungan di kota Jayapura ini. Masih adakah yang seperti itu di antara kita? Tidak memiliki anak tapi dia bangun gereja. Orang Kristen yang pelit, sorry jangan pikir diberkati. Bahkan kikir masuk di neraka, pelit masuk di neraka. Karena engkau tidak segan-segan. Tuhan sampai bersumpah untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku bersumpah, Tuhan bersumpah. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang tidak pelit pasti berlimpah-limpah, yang pelit pasti kekurangan. Saya yakin itu karena firman Tuhan yang catat. Bukan pendeta Fani yang berkata, tapi kata Tuhan. 3. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan saya yakin orang yang pelit pasti berkekurangan melalui ayat ini. Kalau mau protes, protes ayat ini. Dan Alkitab, saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu 100 kali. Orang pelit tidak pernah diberkati Tuhan. Sorry jangan berpikir berharap. Itulah, Tuhan saya sudah 10 tahun, kerja 20 tahun. Kenapa ya saya nggak diberkati? Kecewa, tidak setia, tidak ibadah. Karena pelit. Mau ibadah, hitung-hitung dengan Tuhan. Ibadah, bukan mau berkorban. Kalau saudara kasih 1.000 rupiah, siapa mau tahu? Sampai-sampai Tuhan bersumpah, oleh engkau di atas bumi ini mendapatkan berkat. Jadi yang bos-bos, yang orang-orang kaya, karena Abraham kawan. Jangan sombong. Orang sombong apatah lagi. Kekayaanmu cuma sementara, transit. Ayat yang ke-18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi. Wah, 2 kali Tuhan bilang. Oleh keturunan mula, berulang-ulang Tuhan bilang. Bukan cuma 2 kali. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tadi di dalam Kejadian yang kita sudah baca tadi pasal 18 ayat yang ke-17. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi mendapat berkat. Berulang-ulang pasal 18 ayat yang ke-18. Wow, keren. 18. Dan Tuhan bilang lagi di sini, karena Tuhan Maha tahu apa yang akan diperbuat oleh Abraham dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian ayat terakhir dari ayat ini, kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Dan ini satu ayat saja,
bersyafaat, berkorban, dan yang ketiga ini melayani. Roma 12 ayat 11, BBM, 3 rahasia sorga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi kalau beribadah jangan timbul tenggelam seperti kapal selam. Banyak orang Kristen kenapa tidak diberkati? Tidak sadar, peka. So 50 tahun bekerja, 60 tahun. Kenapa berkat datang banyak, keluarnya jauh lebih banyak? Karena pelit. Kalau untuk kepentingan pribadi, tas Hermes, baju dari Itali, jalan-jalan ke luar negeri, healing, shopping. Janganlah ada kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. 3 rahasia sorga memberkati hidupmu. Ini ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, menurun. Stabil dong, setia dong, jangan timbul tenggelam. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Tokoh yang paling kedua menderita di Alkitab adalah Rasul Paulus. Dia tadinya pembunuh. Jadi kalau saudara yang buat dosa apapun, pesinakah, penjudikah, pemabukah, mari datang kepada Yesus. Tuhan akan pulihkan. Seputih bulu domba, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan yang telah kulakukan. Dan Rasul Paulus yang terakhir dari firman Tuhan, dia mati kepalanya dipancung, dipotong dengan pedang, dan itulah kesetiaan dia. Dia sengaja kerja keras seperti kami. Ada yang protes, Pak Pendeta, kenapa masih jualan bensin? Jualan bensin ini kami mau pakai pelayanan 200 gereja. Dan saat ini sudah ada 7 pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Jemaat cuma dihitung dengan jari saat ini. Terjadi penurunan. Tuhan uji, 40 jiwa keluar, dan lain-lain sebagainya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pemirsa setia channel YouTube Fanny Christine. Engkau kiranya memberkati semua orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Entah itu tetangga, entah itu channel YouTube, entah itu jemaat, siapapun. Biarlah Engkau memberkati berkelimpahan seperti berkat Abraham. Dan Tuhan minimal Tuhan, kiranya kami boleh mendapatkan berkat 12, 10, 12, 9. Kalau 12, 11, 12 mungkin agaknya terlalu muluk-muluk. Tetapi kami percaya berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, Allah Yakub memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.